Yang mulia, maafkan kami karena terlambat. Sesuai perintah Baginda, ketiga pimpinan para istri ingin bertemu dengan Paduka. Aku memanggil kalian karena alasan tertentu. Adam Khan bukan sekedar politik, tapi ini masalah martabat wanita. Menurut kalian yang berbudi luhur, kalian membicarakan kesejahteraan untuk kerajaan. Aku ingin pendapat kalian sebelum aku memberikan keputusan. Tolong berikan pendapat kalian tentang masalah ini sehingga aku bisa membuat keputusan yang adil. Ratu Joda, aku ingin mengatakan sesuatu selama persidangan, tapi ibu telah menghentikanmu. Selama pengadilan kau ingin mengajukan aduan, dan aku hakim. Tidak ada yang akan mengganggu kita. Kau bisa terus terang dan mengatakan apa yang kau pikirkan. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih. Kau telah memintaku untuk ikut dalam pembahasan ini. Kau menganggapku sebagai anggota keluarga yang terdekat. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang mulia. Pertama, aku tidak melawan keputusan dari Maham Angga. Maham Angga membuat keputusan sebagai hukum di kerajaan ini. Aku juga tidak melawan Adam Khan. Aku hanya keberatan dengan sistem yang berlaku. Aku melawan kebijakan yang menurunkan martabat wanita. Aku juga melawan kebijakan yang tidak bisa diterima oleh perasaan dan hasrat dari kaum wanita. Dan kebijakan ini terjadi di seluruh negara. Sebenarnya, ini masalah untuk mencari jalan keluar bagi semua komunitas yang beragama berbeda. Seorang wanita hanya menjadi objek kepuasan belaka. Orang tua memperdagangkan putrinya semata-mata hanya demi mendapatkan uang, membiarkan orang kaya membeli putri mereka demi mendapatkan harta. Seorang wanita diperdagangkan sebagai barang. Seorang wanita dijadikan hadiah kemenangan. Martabatnya sama sekali tidak dianggap penting. Dia diperdagangkan sebagai tanda prestasi. Wanita diperdagangkan untuk membayar kompensasi kekalahan perang. Aku sangat marah dengan sistem yang jahat ini. Seorang wanita bukanlah sebuah alat. Dan juga bukan barang yang bisa ditukar-tukar. Seorang wanita bukanlah benda mati. Dia bisa menjadi ibu, dia bisa jadi putri, dia bisa jadi istri. Dia adalah akar kehidupan dari semua yang terjadi di muka bumi. Tapi dunia ini tidak adil. Karena itulah kita harus mengubah sistem ini yang mulia. Kita harus membuat sistem yang baru. Ya, tentunya aku bisa mengerti kemarahanmu. Ini tentang adat seorang wanita, sesuai perintah orang tua dan nanti sesuai keinginan suami. Tapi untuk membuat adat, aku harus membuat hukum baru yang sulit. Kalau begitu, apa pendapatmu, Ratu Salimah? Yang mulia, selama hukum dijalankan, aku setuju dengan semua pendapat Maham Angga. Sejak dulu pernikahan ini telah dilakukan di dalam budaya kita, tapi selama keadaan wanita menjadi tambah buruk, aku sangat setuju dengan Ratu Joda. Ratu Rukaya, apa pendapatmu? Menurutku, Ratu Rukaya memiliki pandangan politik yang bagus. Aku yakin dia setuju dengan pendapatku yang mulia. Tidak, Maham Angga. Dalam masalah ini, aku setuju dengan Ratu Joda. Tidak, Maham Angga. Dalam masalah ini, aku setuju dengan Ratu Joda. Ratu Joda berusaha menyelamatkan martabat seorang gadis. Dan ini sangat menyakitkan menikahi seorang gadis di bawah umur dengan lelaki yang lebih tua. Dan juga tanpa persetujuannya. Apakah dia ingin diperdagangkan secara adil atau tidak? Kalau menurutku, aku harus bicara dengan Tasnim. Apakah dia mau menikah dengan Adam Khan
atau tidak. Keputusan terakhir itu ada pada Tasnim. Terima kasih kalian telah memberikan pendapat. Aku akan memikirkannya lagi nanti. Maham Angga, aku ingin bicara dengan Tasnim di persidangan besok. Aku senang dia melihatmu sebagai salah satu kepala istri. Aku senang sekali, Ratu Joda. Aku tidak pernah bisa mengerti apa yang dia inginkan. Terkadang dia marah padaku, terkadang dia perlakukan aku dengan baik. Hari ini, dia menjadikanku salah satu pemimpin para istrinya. Joda, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Kenapa kau memanggilku tengah malam begini? Iya, aku baik-baik saja. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Tenanglah, Moti. Terima kasih Tuhan, kau baik-baik saja. Aku khawatir padamu. Tenanglah, Moti. Aku memanggilmu karena ingin bicara denganmu. Tidak ada apa-apa. Aku tahu itu sebabnya. Aku kesini. Aku pelayanmu. Tapi kau menganggapku temanmu dan selalu berbagi denganku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Moti, hari ini Yang Mulia memanggilku Ratu Rukaya dan Ratu Salima ke kamarnya. Dia ingin berdiskusi tentang kasus Adam Khan. Baiklah, memangnya apa yang dibicarakan sehingga kau terlihat gelisah malam ini? Aku tidak gelisah karena masalah Adam Khan. Aku hanya heran, kenapa Yang Mulia memilihku sebagai salah satu pemimpin dari para istrinya? Aku kan selama ini selalu bertentangan. Benarkah, Joda? Aku sangat senang untukmu. Kau telah mendapatkan tempat di istana ini sesuai yang kau harapkan. Kau memang luar biasa. Sejujurnya, aku juga sulit mempercayai ini. Kenapa dia memilihku menjadi salah satu pemimpin? Joda, apa memangnya masalahmu? Kau bingung saat dia tidak mempercayaimu. Dan kemudian kau bingung ketika dia mulai mempercayaimu. Sekarang coba, kau jawab aku dengan jujur. Kau tidak ingin menjadi kepala istri di istana ini? Aku tidak yakin, Moti. Itu sebabnya aku ingin bertemu denganmu. Joda, sebenarnya kau tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Ini terjadi hanya karena hal biasa menjadi luar biasa dan aku harus meninggalkanmu. Aku harus pergi sekarang supaya kau bisa memahami berita ini ya. Kau harus memahami kenyataan bahwa keputusan Yang Mulia benar-benar berasal dari dalam hati. Dia mulai menyukaimu, Joda. Dan kau juga harus bersiap-siap. Sebaiknya persiapkan dirimu untuk hal yang sama. Moti, tolong tinggal sebentar lagi. Aku ingin bicara tentang Tasnim padamu. Joda, Yang Mulia memanggil Adam Khan setelah percaya apa yang kau katakan. Dia memanggilmu ke kamarnya untuk mengetahui pendapatmu tentang itu. Aku rasa dia mempercayaimu, Joda. Dan aku rasa pada kasus ini kau juga harus percaya pada keputusan Yang Mulia. Tidak bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan salahku. Dan aku juga tahu salah siapa ini. Salah siapa? Tapi menurutku Ratu Joda telah memberikan aku sebuah hadiah yang menarik. Aku terima kasih pada Ratu Joda atas hadiah yang unik itu dan aku memintanya untuk duduk di sampingku. Jujur saja, aku sangat senang dengan ide hadiahmu. Kau telah mengurangi jarak antara aku dan rakyatku. Bahkan mengurangi jarak antara aku dan Tuhan. Salam. Tasnim, jangan takut dengan siapapun. Yang Mulia ingin bicara denganmu. Jawablah dengan jujur.
semua pertanyaan Yang Mulia. Apakah orang tuaku tidak bicara dengan Yang Mulia? Iya, tapi aku ingin bicara denganmu. Tasnim, Yang Mulia ada di sini. Jangan takut apapun. Jawab semua pertanyaannya tanpa ada keraguan. Katakan Tasnim, menurutmu pernikahan itu apa? Ketika seorang pemimpin meminta kami untuk mengatakan iya. Apalagi? Kami memakai baju baru dan memakan banyak makanan. Lalu apa kau ingin menikah? Iya. Kau bicara tentang pernikahan, Tasnim? Apa kau tahu apa yang terjadi setelah menikah nanti? Seorang istri mengenakan baju bagus setelah menikah. Dan aku akan tinggal di rumah yang besar. Jadi itu menurutmu pernikahan? Iya. Baik, kau boleh pergi. Salam. Aku harap kau mendapat jawabannya. Dan aku juga berharap kau mengerti kenapa dia setuju untuk menikah. Saat seorang pemimpin meminta kita mengatakan iya, itulah pernikahan. Jadi menurutmu kau ingin menikah? Iya. Aku tidak mengerti kenapa Tasnim setuju untuk menikah dengannya. Aku yakin dia telah mendapat tekanan dari orang tuanya sendiri. Apa kau ingat? Waktu itu dia bersembunyi di belakangku saat dia melihat Adam Khan datang. Mana mungkin dia setuju untuk menikah dengan Adam Khan? Jika melihat Adam Khan saja dia merasa ketakutan seperti itu, Moti. Aku yakin sikapnya itu karena sudah direkayasa. Tapi bagaimanapun alasannya, Joda, Tasnim sudah setuju untuk menikah dengan Adam Khan. Dan aku rasa sekarang kita sudah tidak bisa menghentikan pernikahannya. Aku khawatir dengan hal yang sama, Moti. Pernikahan ini akan menghancurkan masa depan gadis kecil itu. Sekarang masa depannya tergantung pada keputusan Yang Mulia. Aku harap Yang Mulia menimbang kenyataan dengan tepat, kemudian membuat keputusan yang adil agar gadis itu selamat. Tasnim, kesini, ayo main sama-sama. Tidak, Resma, aku tidak bisa. Kenapa? Ayo main. Kenapa kau menangis? Ibuku bilang seorang gadis penangis jika harus pergi dari keluarganya setelah dia menikah. Begitu. Aku akan menangis setiap kau membicarakan tentang pernikahan. Ibumu janji akan memberikan padaku baju baru untuk dipakai selama pernikahan. Jual bangles, jual bangles, jual bangles. Kemarilah. Baiklah, apa yang kau mau? Temanku Tasnim akan segera menikah. Bisakah kau tunjukkan bagles padanya? Ya, aku dengar ada yang mau menikah. Itu sebabnya aku kesini dengan bangles yang berwarna-warni. Tasnim, kau kemana saja? Kenapa terlambat? Jual bangles, jual bangles. Hei, bisakah kau kemari? Bisa tunjukkan pada kami? Oh ya, tentu, baik. Boleh aku lihat dulu? Baiklah, silakan dilihat. Berapa harganya? Pilih saja dulu, jangan khawatir dengan harganya. Aku mau bangli yang biasa di pernikahan. Ini ada satu, tapi ini agak sedikit mahal. Kami tidak peduli dengan harganya. Kami bukan orang miskin. Kami akan menjadi keluarga Komandan Adam Khan. Tunjukkan pada kami biarpun mahal. Oh, lihat ini. Wah, ini bagus sekali. Ini biasa dipakai para ratu. Oh iya, ratu juga menyukai desainku. Berhenti membodohi kami. Sekarang tunjukkan yang lebih bagus untuk putriku.
Ayo sini. Aku akan menjadi penjaga perbatasan setelah Tasni menikah. Dan aku akan diberi banyak minuman yang aku mau. Terima kasih pada Adam Khan. Ayo cepat, tunjukkan bangle yang bagus untuk putriku. Aku tidak mau, Bu. Aku tidak mau menikah. Tuan Adam Khan itu orang yang jahat. Sudah diam, coba saja bangle itu. Aku bilang aku tidak mau menikah, Bu. Diam kau. Beraninya kau menolak untuk menikah. Apa kau ingin menghancurkan hidup kita? Kau lakukan apa yang kukatakan. Adam Khan akan menjadikanku penjaga perbatasan. Kami telah menyetujui pernikahan ini di depan Yang Mulia. Kami tidak peduli dengan kemauanmu. Pokoknya, kau harus menikah. Saat itu aku bilang iya, karena ibu akan mengusirku. Diam. Kenapa harus dipaksa? Bagaimana kalian menyuruhnya menikah padahal dia tidak mau menikah? Siapa kau berani ikut campur? Kau tidak tahu siapa aku, ha? Lakukan pekerjaanmu. Dan keluar saja kau dari rumahku. Aku tidak ingin menjual gelang padamu. Di desa ini juga banyak yang menjual gelang. Jika aku melihatmu lagi di desa ini, maka aku akan menguburmu hidup-hidup di perbatasan. Apakah kau mengerti? Sekarang cepatlah pergi. Aku yang memutuskan apakah anakku akan menikah atau tidak. Kau tidak usah berkomentar pada pernikahan anakku. Pergilah sana. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan salahku. Dan aku juga tahu salah siapa ini. Salah siapa? Sudah dia. Aku tidak ingin menikah. Sudah aku dia. ingin bermain. Jangan membantah. Aku ingin main. Inilah situasi kerajaanku. Gadis di bawah umur dipaksa menikah. Terlalu muda untuk memahami perkawinan. Tidak benar, aku harus lakukan sesuatu. Hukum dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Hukum seharusnya tidak menghancurkan bangunan masa depan. Ini keputusan yang harus dibuat. Di satu sisi, wanita dalam keadaan yang menyedihkan dan tertutupi usia tua. Kau tahu, ini pesanan ratu untuk merubah bentuk kebun mawarnya. Apa tinggal ini yang tersisa? Ini bukanlah masalah. Jika aku bisa mengambil dari satu tempat atau lainnya. Jika kau bisa merubah posisi sebelum tumbuh, akarnya pasti akan menjadi lemah. Dan aku yakin itu tidak akan menyenangkannya. Aku bisa merubah suasananya hanya jika kebunnya tumbuh lengkap. Kalau seperti ini, aku sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Permisi Yang Mulia. Kami tidak menyangka kalau Yang Mulia ada di sini. Panjang umur Yang Mulia. Apa ada yang tahu bahwa aku tidak berada di istana? Tidak. Anda datang tepat waktu, Yang Mulia. Kerajaan harus diselamatkan pada saat yang tepat. Aku tidak mengerti maksud Anda. Tukang kebun mengatakan tanaman akan mati jika kita mengangkat akarnya dan memindah posisinya sebelum tumbuh sempurna. Ya, dia benar. Ini saat yang tepat untuk semuanya. Apapun yang bersifat belum, tidak bisa bermanfaat. Itu bagian yang menyedihkan, Adgagan. Kita bisa mengumpamakan tumbuhan tapi tidak dengan manusia. Bagaimana dengan kedua gadis kecil itu? Siapa yang akan menikah sebelum mereka dewasa? Kejadian di pasar sungguh mengagetkanku sementara aku harus kembali ke istana ini. Di sana ada prosesi pernikahan gadis kecil. Suaminya lebih tua daripada usiaku. Aku mengerti maksud Anda, Yang Mulia. Pernikahan dini tidak bagus untuk masa depan, tapi ini sudah menjadi tradisi dan juga kebiasaan, Yang Mulia. Orang berpikir bahwa gadis kecil bisa mengikuti dengan keadaan di dalam rumah suaminya jika dia menikah lebih muda. Keadaan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Berulang kali, anak-anak ini terlalu kecil untuk memahami apa arti perkawinan.
dan ini seperti dalam kegelapan. Hukum seharusnya tidak perlu adil. Sebuah tradisi tidak penting untuk bersikap adil. Beberapa tradisi seharusnya dapat diubah, meskipun orang tidak berpikir untuk mengubah hukum sebelumnya. Iya, itu benar Yang Mulia. Banyak hal yang harus dilakukan untuk merubah hukum di masa lalu. Hukum yang baru telah dijalankan. Alauddin Khilji, Shersah Suri adalah contoh yang tepat. Lalu apakah peraturan baru itu dapat dilaksanakan? Orang mengikuti hukum meskipun bertentangan dengan tradisi. Mereka menerima hukum yang baru. Aku ingin hukum baru untuk masalah ini. Aku tahu, aku tidak pernah berharap masalah ini menjadi jauh seperti ini. Anak kecil menikah sudah menjadi suatu kebiasaan. Aku anak Maham Angga, aku ada maka. Aku tidak akan aman lagi. Aku mendapatkan apa yang aku mau. Perhatian kepada semuanya. Raja Jalaluddin Muhammad ucapkan panjang umur untuk Yang Mulia. Seharian aku memikirkan keputusan masalah Adam Khan. Hari ini, aku buat keputusan itu. Kalian tahu, selama ini aku sudah menyelidiki masalah ini. Zaman dulu hukum baru dibuat untuk menggantikan hukum yang lama. Mendiang kakekku Raja Babar dan mendiang ayahku Raja Humayun telah membuat hukum baru untuk kesejahteraan rakyatnya. Hari ini aku akan membuat hukum baru. Hukum ini akan digunakan seterusnya oleh kerajaan dan ini harus dipatuhi oleh kalian. Aku telah melihat anak kecil menikah. Itu seperti sebuah hukuman bagi mereka yang menghancurkan masa kecil mereka. Jadi aku memutuskan tidak ada gadis yang boleh menikah sebelum usianya genap 14 tahun. Yang tidak mengikuti peraturan akan dihukum meskipun yang bersangkutan adalah orang tua gadis itu. Dan hukum ini berlaku di seluruh kerajaan. Semua agama dan kelompok harus mentaati peraturan ini. Dan tidak akan ada pengecualian untuk itu. Aga Khan. Tidak diragukan, hukum baru ini dibuat oleh raja yang akan membuat tingkat sosial masyarakat menjadi lebih baik. Ini akan membantu banyak gadis menikmati masa kecilnya. Karena itulah kami putuskan hukum ini. Buat surat perintah untuk hukum ini dan edarkan ke seluruh kerajaan. Pemberitahuan hukum ini harus diterima oleh semua agama. Hamba siap laksanakan Yang Mulia. Kau tidak harus bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan salahku. Dan aku juga tahu salah siapa ini. Lalu salah siapa? Karena hukum harus dilaksanakan, maka Adam Khan juga harus mematuhinya. Karena itu dia tidak boleh menikahi Tasmi. Saat ini, bagaimana pendapat para ulama? Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad, aku setuju. Adam Khan tidak bisa diberi izin untuk menikahi Tasmi. Maaf, boleh aku bicara sesuatu? Izin diberikan. Aku tidaklah setuju dengan keputusan ini. Ini keputusan yang tidak adil. Adam Khan, berani sekali kau bicara seperti itu di depan Yang Mulia.
Kau berada di pengadilan istana, tidak dibenarkan menentang keputusan Yang Mulia. Itu salah besar. Maafkan aku, Adgah Khan. Adam Khan bukannya tidak menghormati Yang Mulia. Hukum memberikan izin untuk memberikan gambaran tentang keputusan. Dia hanya memberikan gambarannya saja dan tidak bermaksud untuk menentang Yang Mulia. Adgah Khan, Adam Khan benar menyampaikan pendapatnya. Silakan kau berbicara. Terima kasih Yang Mulia. Yang ingin aku sampaikan adalah pernikahan anak akan terjadi meskipun kau membuat hukum. Dan sejak kemarin beberapa pernikahan telah terjadi. Dan bukan di sini saja, tapi hampir di setiap kerajaan. Tidak seorang pun yang keberatan dengan ini, Yang Mulia. Kenapa hukum ini berlaku bagiku saja? Aku ingin menikahi gadis muda. Hubunganku terjadi sebelum hukum ini dibuat. Karena itu, ini tidak adil untukku. Adam Khan, hukum berlaku untuk semua orang. Dalam masalah ini, hukum juga berlaku untuk seorang raja. Raja juga harus mengikuti hukum. Cukup, Adam Khan. Kau sudah melewati batas. Seorang raja melebihi batas dari sebuah hukum. Bahkan dia bisa memutuskan hukum apa yang berlaku. Seorang raja itu punya kekuasaan karena dia memikirkan rakyatnya. Hukum rakyat tidak berlaku bagi seorang raja karena tidak seorang pun pantas menanyakan keputusannya dan juga hukumannya. Satu-satunya orang yang bisa mengganti keputusan seorang raja adalah raja itu sendiri. Jadi dalam hal ini, rakyat tidak boleh mengaturnya, apalagi menghukum seorang raja. Itu semua tidak dibenarkan. Adam Khan, kau adalah seorang komandan di sini dan kuharap kau menerima kenyataan ini. Dan seorang raja memutuskan batasannya sendiri. Itu tidak bisa diputuskan oleh rakyat ataupun seorang komandan. Kalau kau melewati batas, kau akan mendapatkan hukuman. Tidak diragukan, raja memang berkuasa. Tapi dia tidaklah di atas hukum. Apa yang orang pikirkan tentangnya? Hukum seharusnya sama dengan orang lain. Berlaku untuk rakyat dan orang istana. Aku setuju dengan Adgah Khan. Hukum tidak berlaku untuk seorang raja. Ya. Adgah Khan memang benar, tapi Adam Khan juga tidak berarti sepenuhnya salah. Aku setuju bahwa seorang raja bisa memutuskan hukuman. Dan aku setuju dengan apa yang disampaikan Adam Khan. Hukum ini juga harus berlaku bagi raja. Dan aku akan mengikuti hukum itu. Luar biasa. Raja Jalaluddin! Panjang umur! Kau adalah contoh yang terbaik untuk diikuti semua orang. Dan dalam hal ini, kau juga tidak diizinkan untuk menikahi gadis di bawah umur. Lalu bagaimana dengan yang bersalah yang telah kau tentukan? Apa aku harus menyebutnya lagi bahwa Yang Mulia telah menikahi gadis di bawah umur? Ketika Yang Mulia menikahi Ratu Ruqayyah, umur Yang Mulia baru 11 tahun. Sementara umur Ratu Ruqayyah ketika itu baru 9 tahun. Jika hukum juga berlaku untuk seorang raja, bukankah Yang Mulia juga menjadi orang yang bersalah? Bukankah dia menikahi Ratu Ruqayyah? Apakah itu sah atau tidak sah? Adam Khan! Kejujuran selalu pahit, Yang Mulia.
Sudah cukup. Jaga sikapmu, Adam Khan. Jangan berani-beraninya ibu menyentuhku. Jangan lupa bahwa ibu berada di pengadilan istana. Di sini aku bukan anakmu. Di sini aku sebagai komandan. Aku telah memberikan pendapatku. Perdana Menteri tidak mempunyai wewenang untuk menghukumku. Di pengadilan ini, hanya raja yang berwenang untuk menghukumku. Aku terima hukuman apapun untukku. Dan jika memang hukum ini berlaku adil, siapapun yang menikah sebelum hukum itu dibuat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Jika Yang Mulia meneruskan untuk menikahi Ratu Rukaya, aku tidak akan menerima hukuman ini. Adam! Kau tidak harus bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan salahku. Dan aku juga tahu salah siapa ini. Lalu salah siapa? Ini bukan salahku. Dan aku tahu sebenarnya siapa yang salah. Tuhan menjadi saksi pernikahanku dengan Yang Mulia. Aku adalah kepala istri-istri. Beraninya kau mengatakan pernikahan ini tidak sah. Kau harus dihukum karena kau telah menanyakan pernikahanku dengan Yang Mulia. Sebenarnya apa yang kau inginkan dengan mengatakan semua ini, Adam Khan? Kenapa kau diam begitu? Ayo katakan. Sebelumnya aku mohon maaf jika aku menyakitimu. Hukum ini dibuat oleh Baginda, termasuk juga Yang Mulia, Raja, rakyat, dan juga semuanya. Hukum berlaku untuk semuanya. Aku sudah membuat pertanyaan yang jelas. Dan Yang Mulia harus menjawabnya. Aku mungkin dihukum karena ini. Dan aku menerima hukuman itu. Dan satu lagi, apakah Yang Mulia juga melakukan ini kepada semua rakyatnya? Tanyakan. Aku sangat menghormati Yang Mulia. Jika pertanyaanku membuatnya bersalah, dia bisa memenggal leherku. Aku tidak keberatan sama sekali. Anda harus memutuskan ini, Yang Mulia. Meskipun kau tidak mengizinkan aku menikahi Tasni. Atau kau menceraikan Ratu Rukaya. Dan aku mohon tetaplah pada pendirian. Aku akan setuju dengan keputusanmu. Izinkan aku pergi. Panjang umur Yang Mulia. Yang Mulia, aku akan membuat Adam bisa mengerti tentang situasi ini. Aku akan menghukum dia atas perbuatannya. Sebagai ibu, aku minta maaf atas kelakuan anakku. Aku akan meyakinkan dia. Aku permisi. Kalian semua jadi ikut campur ketika semuanya menuduh Ratu Jodah. Apa kau tidak tahu peraturan yang kau lakukan? Ratu Rukaya, aku... Cukup. Cukup, Ratu Jodah, cukup. Kesalahan Adam Khan tidak dapat dimaafkan, Yang Mulia. Aku kecewa denganmu. Bagaimana bisa kau menanggapi pendapatku? Kenapa kau diam saja ketika dia mengatakan tentang perceraian kita, Yang Mulia? Dan Ibu, kenapa Ibu diam saja? Kenapa kau diam saja? Tidak mengambil tindakan hukum untuknya. Ayo katakan, Yang Mulia. Apa kau takut pada Adam Khan yang jahat sehingga kau tidak mengambil keputusan? Sebuah tuduhan itu bisa ditangguhkan selama proses Ratu Rukaya. Ini perbedaan antara memberi pendapat dan memberi masukan, Ibu. Aku setuju denganmu, tapi kita tidak pernah menyangkanya sama sekali, kan? Aku juga tidak menyangka kalau Adam Khan sudah menghina Jala. Ibu, seorang tersangka harus dihukum. Kenapa kau tidak membuat hukum yang bisa menghukum tersangka? Pertanyaan itu penting untuk pernikahan kita, Yang Mulia.
Ratu Rukaya, redam emosimu. Kau telah mengecewakan aku, Ibu. Kau ikut campur ketika seseorang telah menuduh Ratu Joda. Tidakkah kau peduli dengan apa yang kau lakukan? Apakah itu sikap seorang raja yang mulia? Ratu Rukaya, aku... Cukup! Aku bilang cukup, Ratu Joda. Aku tidak sedang bicara denganmu. Rukaya. Kenapa? Kenapa kau menghentikan aku yang mulia? Kau membicarakan kebaikannya. Yang mulia, ini adalah masalah kita dan bukan masalah antara aku dan Ratu Joda. Kenapa bisa-bisanya dia ikut campur? Ini tidak pantas dia lakukan karena ini masalah kita. Rukaya, lihat aku saat aku bicara denganmu. Aku katakan lagi padamu, kau bukan hanya istriku. Kau juga sahabatku dan penunjukku. Jadi tidak ada seorang pun yang akan hadir di antara kita. Dan tentunya kau tahu, kali ini Adam Khan telah terbukti menjadi tersangka. Sekarang katakan padaku, kenapa tadi kau tidak menghukumnya? Selama persidangan aku ini raja. Aku di sana untuk mendengarkan pembelaan, jadi aku tidak mungkin untuk menyerang dan menuduh saat sesi berlangsung. Aku tidak pernah menemukan Adam Khan. Aku mengabaikan kesalahannya hanya karena dia adalah saudara angkatku dan anak Maham Angga. Dan dia menggunakanku dan begitu juga dengan hukum masa lalu. Apa itu artinya? Sebentar lagi kita akan bercerai. Bisakah ini dihentikan? Yang mulia, Ratu Joda keberatan tentang Adam Khan. Dan ini sudah kita hadapi. Sekarang giliranku, Yang mulia. Dan semuanya juga akan tahu tentang ini. Dan aku juga tahu, kau tidak akan melakukan apapun. Aku akan pastikan ini akan terjadi. Yang mulia, tolong dengar keluhan istrimu. Kali ini aku protes tentang ini. Tidak harus bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan salahku. Dan aku juga tahu salah siapa ini. Lalu salah siapa? Aku tahu apa yang membuat ibu ke sini. Pukul aku, ibu. Pukul. Meskipun ibu tidak memukulku selama persidangan. Pukul aku sekarang, ibu. Seharusnya aku sudah memenggal lehermu. Untung aku masih ingat kau adalah anakku. Apa yang membuatmu berpikir tentang Ratu Rukaya agar dia diceraikan oleh Yang Mulia? Apa yang membuatmu begitu berani? Aku ingin sebuah jawaban. Aku pernah mendengar Jalal bicara dengan Adgah Khan. Apa yang mereka bicarakan? Sebaiknya kau duduk, Adam. Lakukan apa yang kukatakan. Jangan terkejut, Adam. Aku sangat senang denganmu. Kau memberikan kejutan seperti yang kuharapkan. Aku akan selesaikan apa yang baru saja kau mulai. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau melakukan hal yang benar. Aku cukup bangga menjadi ibumu, anakku. Jalal seperti anak bagiku, tapi dia tidak sama sepertimu. Tidak ada tempat di hati ketika ini menyangkut soal politik. Aku tahu keputusan Jalal memilih Ratu Joda
atau Ratu Rukaya. Jika dia menceraikan Ratu Rukaya, Ratu Joda akan bertanggung jawab atas ini. Dan kita bisa memainkan kartu kita dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika dia tidak menceraikan Ratu Rukaya, ini akan bagus juga untukmu. Karena kau bisa menikahi Tasnim seperti yang kau inginkan. Tapi jika Jalal menceraikan Ratu Rukaya, dia akan tahu di mana kita berada. Aku pastikan kita akan memenangkan permainan ini. Ini menyenangkan. Dengar Ibu, apakah Jalal masih bisa menikahi Rukaya lagi? Menurut hukum tidak bisa. Ratu Rukaya harus menikahi orang lain. Tetap menikah beberapa waktu dan kemudian bercerai. Hanya dengan begitu dia bisa menikahi Jalal. Jika tidak dengan jalan seperti itu, dia tidak bisa bersama Jalal selama-lamanya. Dan ini tidak akan pernah diterima keduanya. Itu berarti Jalal akan berpisah dengan Ratu Rukaya selama-lamanya. Bisa aku mengatakan sesuatu? Silakan Ibu. Ketika kau masih anak-anak, aku selalu berharap kau akan segera tumbuh dewasa. Sehingga aku bisa mendukungmu sebelum kau menyadarinya. Hari ini, saat itu telah tiba. Hari ini aku akan membuat ucapan selamat dan panjang umur Komandan Adam Khan. Terima kasih Ibu. Kenapa kau kecewa, Joda? Aku benar-benar mengutuk diriku sendiri, Moti. Kenapa yang dilakukan olehku jadi salah? Padahal aku ingin melakukan kebaikan. Aku telah berusaha agar Yang Mulia adil kepada Tasnim. Tapi aku telah menyakiti perasaan Ratu Rukaya yang terdalam, Moti. Apa yang dikatakannya itu memang benar. Bagaimana bisa dia tahan untuk berpisah dari seseorang yang sangat dia cintai seumur hidupnya? Penyebab semua ini adalah Adam Khan. Yang Mulia seharusnya menghukum dia sendiri di persidangan. Dia telah menyakiti semua keluarga. Kenapa itu bisa terjadi? Aku tidak sedang memikirkan mengenai Adam Khan, Moti. Aku memikirkan Ratu Rukaya. Aku bertanggung jawab atas apa yang dialami olehnya sekarang. Ini tidak adil, Joda. Kau tidak harus bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Aku tahu ini bukan kesalahanku. Dan aku juga tahu kesalahan siapa ini. Lalu salah siapa? Kita akan membicarakannya nanti, Moti. Kau boleh pergi sekarang. Sekarang sudah larut, jadi aku mau tidur dulu. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Moti, ku mohon pergilah.